Halo, selamat pagi untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Anggreni Sibrian dengan NIM 1262018. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas sistem operasi saya yang telah dipaparkan oleh dosen pengaku sebelumnya di jam kuliah sebelumnya. Di sini disuruh untuk menjalankan sebuah kode program produsen dan konsumen di sistem operasi Ubuntu. Saya akan menjelaskan setiap kodenya itu di notepad yang ada di sistem operasi Windows saya. Di sini terdapat bagian untuk include library-nya, di mana untuk memasukkan header-header file dan fungsi-fungsi yang diperlukan seperti standar input output, thread, sleep, tipe data dasar, waktu, dan alokasi memorinya. Kemudian di sini di bagian ini mendefinisikan jumlah thread-nya sebanyak 2 dan mendefinisikan ukuran buffernya sebanyak 5. Kemudian diikuti dengan pembuatan function prototype-nya untuk masing-masing produser dan consumer. Di sini selanjutnya akan membuat suatu variabel untuk global variabelnya, kemudian mendefinisikan buffernya itu menggunakan parameter buffer size, dan masing-masing itu diberikan variabel index untuk in dan outnya dibuat defaultnya itu sama dengan 0. Kemudian diikuti dengan feedback mutex log, di mana untuk penggunaan mutex untuk sinkronisasi antara thread produsen dan thread consumer. Nah, selanjutnya ini bagian untuk integer name-nya dan fungsi name-nya, di mana di sini terdapat thread underscore t, underscore thread non threads, underscore function ini untuk mendeklarasikan array untuk menyimpan ID thread producer dan konsumennya. Kemudian diikuti dengan fungsi sRen dengan time 0 itu untuk menginisialisasi untuk fungsi ren berdasarkan waktu saat ini untuk mendapatkan hasil acak yang berbeda setiap kali program dijalankan. Kemudian diikuti dengan thread mutex init nlog 0, di mana untuk menginisialisasi mutex untuk sinkronisasi dengan nilai defaultnya itu adalah 0. Kemudian masing-masing akan membuat thread untuk produser dan konsumen. Di sini adalah loopingan untuk membuat thread untuk produser, kemudian nantinya akan mencetak produser art create. Kemudian di sini ada loopingan untuk membuat thread si consumer yang nantinya akan mencetak consumer art create. Kemudian nanti akan digunakanlah fungsi thread join, perintah thread join ini untuk membuat si parents atau membuat si thread producer dan konsumen itu menunggu untuk selesai sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian di sini ada thread mutex destroy, ini tuh untuk menghancurkan mutex setelah selesai digunakan untuk membersihkan resource yang ada. Nah, kemudian di bagian ini ada fungsi void untuk masing-masing produser dan consumer, di mana nanti fungsi produser dan consumer ini itu untuk dieksekusi oleh si thread producer dan konsumen tadi yang ada di atas. Kemudian di sini masing-masing itu ada thread mutex log untuk producer dan ada thread mutex log juga untuk consumer, di mana ini tuh untuk mengunci dan membuka mutex untuk mengakses buffer secara aman yang sudah dideklarasikan sebelumnya. Kemudian masing-masing juga ada sleep run ini untuk menunda eksekusi thread untuk simulasi produksi dan konsumsi. Di bagian consumer juga menggunakan fungsi yang sama. Kemudian ada thread self. Thread self ini di bagian thread self itu menggantikan fungsi getIt yang ada di kode sebelumnya, karena di sini itu untuk mendapatkan ID dari thread yang sedang berjalan. Di consumer juga ada thread self, thread underscore thread dengan thread underscore self, ini itu untuk mendapatkan ID dari thread si consumer yang ada di sini. Karena sebelumnya di kode yang ada itu menggunakan fungsi getIt, di mana nantinya terkendala dalam merankannya di Ubuntu, maka dari itu saya menggantinya menjadi menggunakan thread underscore self. Nah, selain itu mengapa saya menggantinya juga karena memang untuk penggunaan thread underscore t ini lebih baik digunakan
untuk penggunaan suatu thread. Sedangkan pick underscore p tadi yang ada di kode sebelumnya itu lebih mendominasi dalam penggunaan proses, makanya saya ganti menjadi di thread underscore p itu. Nah, baiklah, untuk video saya menjalankan kode programming di Ubuntu akan saya tampilkan setelah video pemaparan presentasi saya kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan pengerjaan kode saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.